ถ้าเป็นเปลี่ยนก็คือ Put.
Mulai dari bibit, dilarang memakai pasangan surat. Pendapatnya temennya, ya. Kemudian rapi dalam berpakaian. Kemudian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Juwaria, Korbit SDM SMKN 1 Panji. Saya sangat bangga sekali dengan guru penggerak Angkatan 7 yang mana kemarin telah menyelesaikan workshop tentang budaya positif di sekolah. Saya berharap budaya positif yang sudah ditularkan kepada teman-teman Bapak Ibu di SMK 1 Panji ini membawa dampak yang lebih baik bagi terbentuknya budaya positif di SMKN 1 Panji. Yang terhormat Bapak ini MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Panji Situbondo, yang saya hormati teman-teman calon guru penggerak Angkatan 7, dan yang kami banggakan Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Panji Situbondo. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Paimin selaku Kepala SMK Negeri 1 Panji Situbondo, yang ketiga materi tentang pemateri yang pertama yaitu Bu April, yang keempat saya sendiri yaitu sebagai narasumber tentang keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah Bapak Sandi Kurniawan SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya lain-lain apabila memang ada yang ditanyakan, dan yang ke-8 adalah penutup. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di dalam sudi kiranya untuk hadir di acara kami. Langsung ke acara pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara kali dengan bacaan menurut kita Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan kepada Bapak Paimin. Waktu dari Bapak, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Panji Situbondo dan teman-teman dari panitia dalam hal ini yang sudah difasilitasi oleh mungkin Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam grup penggerak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tercurah pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Kebetulan hari ini ada acara khusus yang tentunya acara ini mungkin berbeda seperti biasanya Bapak Ibu, karena ini acara khusus sehingga konsumsinya juga khusus Bapak Ibu, yang biasanya tidak ada, sehingga mungkin Bapak Ibu yang lain juga berharap memang kegiatan diseminasi ini memang harus sering dilakukan, terutama pada saat Bapak Ibu mendapatkan ilmu dari luar Bapak Ibu, lalu disebarkan melalui diseminasi. Ini acara kecil, kalau besar itu nanti malah lebih kecil lagi, desi, senti, mili lebih kecil lagi Bapak Ibu. Yang besar nanti malah meter ya. Jadi acara diseminasi itu artinya penyebaran informasi dari luar ke sekolah disebarkan kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga saya berharap nanti informasi atau mungkin ilmu-ilmu yang diberikan kepada Bapak Ibu itu bisa mengena dan Bapak Ibu juga tahu, sehingga tidak hanya konsumsinya saja yang mengenang, tapi yang lainnya juga mengenang Bapak Ibu. Jadi itu harapan dari sekolah. Mungkin Bapak Ibu karena memang yang diundang tidak banyak, karena memang terbatas, sehingga juga supaya tidak mengganggu KPM di sekolah kita.
merasa kasihan, nanti tim yang mengundang ini juga menyiapkan prosedur yang cukup banyak Bapak Ibu. Ini juga perlu diketahui. Sehingga mungkin hanya Bapak Ibu guru yang tidak saja yang diundang di sini. Sehingga nanti harapannya Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak ilmu dari narasumber ini Bapak Ibu. Ini narasumber bukan narapidana Bapak Ibu. Narasumber sehingga sumber ilmunya yang perlu digali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus banyak belajar. Karena apa? Karena di sini sudah tergabung dalam guru penggerak angkatan ke-7. Jadi guru penggerak angkatan 7, sehingga sekolah yang banyak guru penggeraknya ini akan bisa mewarnai situasi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sekolah yang tidak ada guru penggeraknya itu berbeda dengan sekolah yang ada guru penggeraknya. Sehingga ada juga sekolah yang tergabung menjadi sekolah penggerak. Ya, jadi ada yang seperti itu. Bahkan sekarang ada juga petani penggerak juga ada Bapak Ibu. Ada. Jadi ada. Jadi jangan dikira hanya guru saja, ada guru penggerak, petani penggerak pun ada. Sehingga kita harus mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu kalau sekolah itu banyak guru penggeraknya. Alhamdulillah di sekolah kita di sini ada berapa Pak Sandi? Guru penggeraknya ada 15. Alhamdulillah cukup banyak Bapak Ibu. Jadi cukup banyak karena tidak semua sekolah itu memiliki guru penggerak. Sehingga kalau guru penggeraknya banyak itu akan bisa mewarnai. Ada beberapa sekolah di tempat lain Bapak Ibu, guru penggeraknya ada yang cuma 1, ada yang 2, atau mungkin sama sekali tidak ada. Sehingga ini semuanya terkait dengan untuk mendukung program pemerintah, terutama yang utama adalah kurikulum merdeka Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di tahun 2024 terkait dengan perubahan presiden itu biasanya ada perubahan menteri, dan perubahan menteri itu kadang-kadang ada yang korelasi dengan pergantian kurikulum Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti tidak terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Karena nanti kalau ada perubahan lagi, Bapak Ibu belum sampai tuntas ternyata ada perubahan lagi. Dan biasanya Bapak Ibu guru kalau ada sesuatu yang baru, kemudian Bapak Ibu guru juga yang namanya guru harus ikut berubah. Nah, untuk berubah itu biasa cukup berat Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa di zona nyaman. Jadi untuk berubah itu berat. Tetapi kalau Bapak Ibu misalnya berada di daerah tertentu, ya, tertentu yang mungkin fasilitasnya kalau Bapak Ibu pernah melihat di daerah-daerah misalnya di Irian Jaya, untuk menuju ke sekolah itu kadang-kadang perlu waktu sampai 5 jam. Itu juga memerlukan energi yang cukup luar biasa. Sementara itu dulu Bapak Ibu untuk informasi. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dari teman-teman guru penggerak yang hari ini sudah ada narasumbernya yang sudah siap untuk memberikan semua materi kepada Bapak Ibu semuanya. Saya kira hanya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini hanya sharing ya, jadi tidak bermaksud menggurui, karena memang tugas dari kami memang untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Mengenai materinya kali ini adalah mengenai budaya positif di sekolah. Sebelum ke materi, kami ada pertanyaan tematik di sini Bapak Ibu. Selama ini mungkin kita sudah mengalami semuanya di kelas menghadapi anak-anak juga dengan banyak sekali permasalahan, gitu. Apakah Bapak Ibu di sini menyetujui dengan pernyataan yang pertama, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Selama ini seringkali kita melihat bahwasanya hukuman itu akan bermacam-macam. Jadi ada yang fisik,
ada yang kemudian membaca doa sekarang kalau di luar pada saat terlambat dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau literasi, kemudian membersihkan halaman sekolah, dan juga yang terakhir adalah bagaimana jika memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena ini nanti yang penghargaan itu ada sisi positif dan negatif. Monggo Pak Gan. Konsep utama budaya positif di sini ada terbagi menjadi 6 materi. Nanti akan kami bertiga akan masing-masing untuk menjelaskan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama adalah guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol di sini banyak sekali Bapak Ibu. Ada di lingkungan sekitar juga, termasuk kita sebagai Bapak Ibu guru, kemudian anak-anak dan lingkungan juga berpengaruh di situ. Stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, merubah mindset ataupun pemikiran di sini. Kemudian teori pilihannya yang di sampingnya adalah berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, respon yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian kontrol pilihannya adalah semua perilaku memiliki tujuan masing-masing. Baik buruk sebuah perilaku pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Intinya ada di situ. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Namun di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian respon stimulus berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pilihan berikutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Intinya nanti penjelasannya akan banyak Bapak Ibu. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian berikutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, responnya adalah model berpikir menang atau kalah. Kemudian model berpikir menang dan menang. Saya bahas satu persatu Bapak Ibu. Mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Ini seringkali terjadi di lingkungan sekitar kita sendiri Bapak Ibu. Bagaimana cara kita memandang dari sebuah proses ataupun perilaku ataupun juga permasalahan yang ada di situ. Kemudian memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Setiap orang memiliki pandangan masing-masing, walaupun tujuannya sama. Setiap orang memiliki keinginan masing-masing,
tetapi tidak bisa memaksakan di situ. Karena satu contoh kecil saja Bapak Ibu, dalam sebuah permasalahan itu pasti ada yang pemahamannya cepat, ada yang pemahamannya lambat kalau di situ. Tetapi tujuannya adalah sama. Namun untuk lebih ke depannya, di situ yang harus dirubah adalah mindset dari masing-masing orang. Kalau kita mau maju, pasti jalan yang ditempuh pasti akan berbeda-beda. Intinya berada di situ. Kemudian perilaku buruk dilihat dari sebuah atau suatu kesalahan. Bapak Ibu diibaratkan kalau di anak-anak kita gitu ya, saya selalu di kelas itu mengibaratkan sesuatu seperti ini. Sebuah gelas itu kalau kita haus pasti akan mengambil sebuah gelas atau sebuah botol yang di situ akan terisi air sedikit demi sedikit, dan air itu jernih karena di situ masih bentuknya adalah kristal. Tetapi kalau di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, yang dimaksudkan adalah satu titik sebuah kejernihan itu kalau diberikan satu titik tinta saja, maka air itu akan menjadi keruh, tetapi tidak bisa dikembalikan untuk menjadi jernih. Bisa dikembalikan menjadi jernih, tapi prosesnya akan lama. Sama halnya kalau kita menangani anak-anak kita akan seperti itu. Prosesnya juga akan lama untuk mengembalikan, di mana mereka berbuat kesalahan, air yang masih jernih kemudian terkontaminasi, untuk mengembalikan lagi ke jernih itu butuh sebuah proses. Nah, di sini yang memang butuh sebuah kesabaran. Banyak hal yang terjadi di kelas, banyak hal yang terjadi di lingkungan kita, banyak hal yang terjadi di sekitar anak-anak didik kita begitu. Kemudian untuk sampai membimbingnya saja, saya sendiri juga sudah merasakan gitu. Sampai membimbingnya saja, aduh rasanya kok nggak sanggup ya, seperti itu. Tapi nanti untuk mengembalikannya memang harus membutuhkan proses yang panjang. Kemudian mengontrol di situ, orang lain mengontrol atau mengendalikan diri kita. Nanti ada kaitannya Pak Gatot sama motivasi sama hukuman. Mengontrol diri, yang bisa mengontrol bagaimana diri kita hanyalah diri kita sendiri. Yang bisa mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa dalam artian begini Bapak Ibu, kita tidak bisa maksudnya orang lain menilai diri kita baik atau tidak, kita tidak bisa mengeremnya, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tetapi bagaimana cara kita untuk bisa mengendalikan diri untuk menjadi orang yang jauh lebih baik, atau untuk menjadi orang yang lebih berpikiran untuk positif di situ. Kemudian yang berikutnya adalah pemaksaan. Ada pada saat rujukan di sana, dirayu dulu misalkan untuk kegiatan apa dan sebagainya, ini masih dimotivasi. Jadi untuk apa? Untuk bisa masuk ke dalam ke dalam suatu hal yang untuk kebaikan, itu harus dipaksa dulu di situ. Jadi bukan dari inisiatif dirinya sendiri di sini. Kemudian kolaborasi ini sangat-sangat diperlukan untuk saat ini dalam proses pendidikan. Karena kenapa? Kita tidak bisa berdidik sendiri, merubah sebuah paradigma atau sebuah mindset, sebuah pemikiran. Harus bisa bersama-sama. Satu tujuan akan dinyatakan berhasil kalau itu kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Kemudian model berpikir yang menang atau kalah, atau yang di sini kemudian kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Terkadang kita menilai sesuatu itu adalah begini Bapak Ibu. Pemikiran kita, cara pandang kita
dengan orang lain itu sangatlah berbeda. Kita tidak bisa membaca yang namanya pemikiran orang lain. Sama halnya dengan orang lain tidak bisa membaca pemikiran kita. Tetapi di sini bagaimana caranya tidak ada yang dirugikan ataupun diuntungkan dalam sebuah permasalahan, tetapi bagaimana caranya mencari solusi bersama-sama dari sebuah permasalahan yang timbul. Itu yang dimaksudkan dengan teori kontrol atau teori pilihan. Berikutnya Pak Gatot. Berikutnya masuk ke dalam materi disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin di sini adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Bapak Ibu, kita selalu seringkali kita merasa bahwasanya kalau misalkan terlalu disiplin, terlalu dipaksa, gitu pasti nggak enak. Untuk melaksanakannya pun juga akan terpaksa. Jadi lelah sendiri. Tetapi kalau tergerak dari diri sendiri itu akan berbeda. Kesadaran dari diri sendiri itu akan berbeda maksudnya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Yang berikutnya adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk membantu kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Begitu. Kadang seringkali kita itu untuk merubah anak kita sendiri, Bapak Ibu ya. Nanti kalau dapat ranking saya kasih hadiah ya, nah seperti itu. Nanti kalau misalkan ada kesalahan sedikit, nanti kamu saya hukum ya, nanti dicubit loh, nanti begini, nah seperti itu. Itu adalah contohnya untuk yang disiplin positif. Ini adalah tabelnya, bisa dilihat Bapak Ibu, teori kontrolnya di situ dengan teori pilihannya, makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini terkait dengan teori motivasi nanti. Bagaimana caranya untuk tadi motivasi ekstrinsik di situ ada dua, yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Jadi seringkali anak-anak itu takut gitu ya Bapak Ibu, biar nggak dapat hukuman. Terkadang sikapnya langsung tiba-tiba berubah, tapi nanti bandel lagi gitu. Kemudian hanya gara-gara imbalan, nanti sikapnya berubah. Tapi nanti berapa menit lagi balik lagi ke aslinya. Nah di situ. Kemudian ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang berasal dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri untuk memperbaiki diri. Jadi di situ untuk bisa menghargai diri sendiri, kemudian menanamkan nilai-nilai kebajikan universal dan juga mematuhi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian ada model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Nanti di bagian terakhir nanti akan dijelaskan detail oleh Pak Sandi. Yang pertama adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Terkadang kita tanpa kita sadari Bapak Ibu ke anak-anak itu bagaimana caranya anak-anak ini bisa bandel dan sebagainya. Kita lihat 5 kebutuhan dasar di situ. Pasti dari 5 kebutuhan dasar di situ ada beberapa yang mereka tidak dapatkan di lingkungan rumahnya. Jadi yang pertama tentang bertahan hidup, bagaimana mereka bertahan hidup karena banyak anak-anak yang di situ tidak tinggal dengan orang tuanya.
Kemudian yang kedua adalah tentang penguasaan. Kemudian yang ketiga tentang kasih sayang dan rasa diterima. Ini banyak sekali anak-anak kita yang memang kurang kasih sayang di rumahnya dan merasa tidak diterima atau tidak dihargai oleh keluarganya sendiri. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya tentang kesenangan. Nah, mereka tidak merasa bahwa dalam lingkungannya itu tidak merasakan kebahagiaan di situ. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan ini yang sering kali oleh anak-anak itu berbeda-beda pemahamannya. Padahal yang dimaksudkan kebebasan itu adalah bagaimana caranya mereka menggali potensi pada diri mereka masing-masing. Berikutnya, Pak. Ini yang dimaksudkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal ataupun luas dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi terkadang kita harus lebih menggali lagi terhadap anak didik kita, kenapa sih mereka melakukan hal ini, kenapa mereka bisa berbuat hal seperti ini, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Berikutnya kita masuk pada motivasi perilaku manusia, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian ada restitusi. Ini adalah penjelasannya Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang di samping ini adalah motivasi eksternal atau motivasi dari luar, pengaruh teman dan lingkungan. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia takut untuk mendapatkan hukuman di situ. Misalnya karena dia intimidasi, bullying dan sebagainya. Kemudian murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini yang seringkali kita melihatnya berbeda pandang ya Bapak Ibu. Karena ini motivasinya dari luar. Untuk yang kedua ini pasti kita pernah begini. Kalau kita pernah membaca di sosial media, ada satu kutipan di situ yang dimana anak ini terlambat, tapi terkadang kita lupa menanyakan keterlambatannya apa. Sedangkan anak yang rajin selalu dipuji-puji. Nah, sedangkan anak yang terlambat terkadang kita langsung dicueki. Padahal belum tentu anak yang terlambat itu mereka tidak memiliki sebuah hal yang positif di dalam dirinya. Bisa jadi membantu orang tuanya terlebih dahulu, ngantarkan ke pasar untuk jualannya dulu, kemudian baru berangkat ke sekolah dan sebagainya. Sedangkan anak yang rajin gitu ya, terkadang penilaiannya karena itu tadi, dia pengen untuk mendapatkan penghargaan tanpa melihat lingkungan sekitarnya. Yang penting saya nanti dipuji, saya dapat imbalan, nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini berasal dari dalam dirinya sendiri, tergerak dalam dirinya sendiri, tanpa ada misalnya dia tanpa harus dipaksa ataupun tanpa harus dia diancam dihukum, tanpa kemudian dia mau ada penghargaan atau tidak, karena dia kesadaran diri, karena oh ya saya siswa, jam saya jam segini,
Saya kalau terlambat saya tidak akan mendapatkan apapun nantinya pada saat saya bersekolah. Nah, itu yang masuknya nanti ke dalam motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Berikutnya Pak Toto. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa yang di sini yang membuat kegagalan daripada konsep disiplin yang terbentuk di dalam sekolah? Yang pertama adalah mengenai hukuman. Hukuman yang pertama adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Terkadang hukuman yang kita berikan secara tidak langsung bisa membentuk sebuah mental daripada si anak itu sendiri, menumbuhkan rasa dendam pada diri anak itu sendiri, kemudian merasa menjadi yang direndahkan, jadi rasa pedenya itu hilang di situ, karena seringkali seringkali belum tentu si A yang melakukan kesalahan, tetapi karena dia sering kali melakukan kesalahan, akhirnya dia yang dituduh begitu. Kemudian yang kedua ada penghargaan. Penghargaan ini bisa menjadi tidak efektif. Karena kenapa tidak efektifnya di situ? Yang membuat rasa iri, sifat iri, atau merusak hubungan. Ini menumbuhkan rasa di mana anak ini egonya nanti akan tinggi. Bisa jadi seperti di situ. Ya, egoisnya itu tinggi. Jadi dia nggak bisa. Yang penting nanti saya pasti akan mendapatkan sesuatu bagaimanapun caranya. Jadi kalau temannya tanya atau apa, dikerjakan sendiri. Nah, seperti itu. Contoh kecilnya adalah begitu. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi kreativitas itu timbul, inovasi itu timbul karena iming-iming itu tadi tidak berdasarkan dari naluri si anak. Kemudian yang keempat adalah menghukum dengan sistem ranking. Makanya Bapak Ibu kenapa di kurikulum Merdeka ranking itu dihilangkan begitu ya. Jadi seringkali anak kalau wali kelas yang sering menghadapi begitu, ini kan nggak pernah masuk di jam ini, kenapa nilainya tinggi? Akhirnya mempengaruhi ranking saya turun di bawah. Harusnya dia nggak ranking sekian. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus dihindari. Secara tidak langsung itu akan menghukum pemikirannya mereka, bahwasanya kalau percuma juga saya masuk, tidak masuk juga nilai saya segitu, teman saya nggak masuk juga nilainya segitu. Nah, ini yang harus dirubah Bapak Ibu. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya. Seringkali saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya di kelas Bapak Ibu bahwasanya terkadang kita lupa untuk berterima kasih pada diri kita sendiri. Setiap bangun tidur, setiap mau tidur, terkadang kita selalu melupakan untuk berterima kasih pada diri kita sendiri. Mengucapkan hal-hal yang positif pada diri kita sendiri. Misalkan saja, terima kasih badan saya sudah menemani hari ini untuk kegiatan hari ini. Esok supaya bisa membantu lagi untuk menopang diri saya untuk lebih baik lagi. Nah, seringkali di situ pemikiran-pemikiran positif itu yang belum ada pada diri kita. Kemudian konsekuensinya apa? Apabila yang hukuman dan penghargaan, ada konsekuensi yang jangka pendek di sana, penguatan jangka pendek. Kemudian monitoring yang berkelanjutan. Kita menerapkan sesuatu Bapak Ibu tanpa ada monitoring, hasilnya juga tidak akan berhasil. Kemudian stimulus dan respon harus dipancing terlebih dahulu anak-anak, diberikan pematik terlebih dahulu, baru kemudian akan melihat responnya. Ini yang seringkali terjadi. Kemudian murid menghormati peraturan, tata tertib dibuat itu untuk ditaati. Nah, bahasa yang seperti itu. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini yang poin yang terakhir ini yang sekarang sering terjadi Bapak Ibu. Karena anak-anak kita itu jarang sekali merenung kesalahannya sehingga melakukan kesalahan yang sama.
Restitusinya apa? Kita harus mengajarkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Efeknya ke depan itu bagaimana? Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang memegang kontrol itu adalah dirinya sendiri. Sehingga hasilnya nanti yang diharapkan adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini ada bentuk program kebajikan Bapak Ibu, apresiasi atau pengakuan. Yang perlu diingat adalah yang pertama selalu memberikan dukungan secara khusus, kemudian pengakuan secara pribadi, kemudian pengakuan kepada semua siswa, tidak hanya siswa-siswa tertentu saja. Kemudian ada pengakuan secara konsisten. Jadi konsisten itu misalkan kalau kita terkadang kan punya anak spesial pada saat mengajar ya Bapak Ibu. Yang pintar yaitu terus yang dipuji. Akhirnya yang di dalam satu kelas itu merasa bahwasanya kok saya nggak pernah ya dipuji seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah fokus pada proses. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan Bapak Ibu. Di sana ada pemulanya, ada nilai kebajikannya, kemudian ada situasi di situ. Nanti bisa dibuka kembali ya kalau ada pertanyaan. Monggo. Ini tindakan guru. Ini adalah contoh Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman bukan konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman tetapi bukan konsekuensi. Dan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah ini juga merupakan hukuman. Yang konsekuensi adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi diganti dengan sebuah kegiatan-kegiatan yang positif dari sebuah kesalahan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat jam pembelajaran. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga hukuman. Tapi nggak ada ya Pak Wahyu ya sekarang perampasan sepatu. Nggak usah disuruh, sudah lepas sepatu sendiri walaupun menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Ini konsekuensi karena itu sama halnya dengan berolahraga. Pak Gatot, berikutnya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nanti bisa ada di dalam pertanyaan. Ini juga sama Bapak Ibu. Ada contoh-contohnya. Ini yang pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusinya bagaimana? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari sebuah kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian menawarkan tapi bukan memaksa. Gitu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian berfokus pada karakter bukan pada tindakan, karena setiap anak memiliki karakter berbeda-beda, penanganannya pun juga akan berbeda-beda. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus untuk solusi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Gatot. Monggo Pak Gatot. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang giliran saya untuk menyampaikan materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas bukan berarti kelasnya nggak yakin Bapak Ibu, tapi ini lebih pada hampir sama dengan peraturan. Ini inti dari semuanya peraturan kelas, nanti dinaikkan menjadi keyakinan kelas. Bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas. Kalau misalkan selama ini kan masih banyak peraturan kelas yang terpampang di kelas maupun di sekolah. Tata tertib, peraturan kelas, baik peraturan Bapak Ibu, tata tertib Bapak Ibu juga ada juga. Peraturan kelas misalkan contohnya
contohnya adalah salah satu contoh peraturan kelas di kelas apa kira-kira Bapak Ibu? Melepas alas kaki. Melepas alas kaki ya. Terus dinaikkan menjadi keyakinan kelas. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Agar anak-anak melepas alas kaki ini tujuannya apa Bapak Ibu? Berarti keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Itu Bapak Ibu. Jadi maksudnya seperti itu. Kan teori motivasi itu ada 3, ekstrinsik, intrinsik, kurang lebih itu gitu. Apabila motivasi intrinsik dari dalam diri itu akan berlangsung lebih lama. Itu lebih lama akan dalam hati anak dan juga mempengaruhi perilaku anak-anak Bapak Ibu. Jadi itu. Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas. 1, lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mudah diingat sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuatnya. Atau kalau tidak bisa semuanya perwakilan, misalkan biasanya perwakilan kelas MPK gitu. Betul Bu ya? Namanya MPK kalau nggak salah. Ini contoh ini Bapak Ibu, yang mana merupakan keyakinan kelas. Misalkan kesepakatan kelas datang tepat waktu. Ini keyakinan ataukah peraturan Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Peraturan gitu. Mengucapkan salam, peraturan, betul. Menjaga kebersihan, keyakinan. Seperti yang tadi kita sampaikan, kalau melepas sepatu berarti menjaga kebersihan. Berdoa sebelum dan sudah kegiatan, ini adalah keyakinan dalam usaha Bapak Ibu. Aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas lagi Bapak Ibu, kami guru dan murid yang saling menyayangi ya, ini saling menyayangi juga kebajikan universal. Maksudnya kata-katanya juga menyentuh ke hati agar motivasi itu datang dari intrinsik anak-anak, dari dalam, sehingga anak-anak harapannya berubah karena dari dalam dirinya. Kami murid yang bersemangat belajar, itu dari dalam. Kami murid yang peduli dengan teman. Itu misalkan ada peraturan tidak boleh mengganggu teman, termasuk ini. Berarti keyakinan kelasnya adalah kami murid yang peduli dengan teman. Ini Bapak Ibu, kegiatan pendalaman kelas tabel Y seperti ini terlihat, terdengar, berperilaku. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin next Bu. Ini peraturan keyakinan. Ini selalu kembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain atau dilarang mengganggu teman. Berarti menghormati sesama. Hadir sesuai 15 menit. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Seperti itu Bapak Ibu. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan Bapak Ibu. Jadi lebih pada menyentuh ke hatinya anak-anak, bukan pada menyuruh. Peraturan kan lebih kaku, tidak boleh ini itu, lebih kaku. Tidak boleh gunakan masker, terkesan menyuruh, memerintah. Tapi kalau kesehatan, keselamatan itu lebih luas bahasanya. Jadi harapannya seperti di kurikulum merdeka. Ini juga dicanangkan di GSM juga Bapak Ibu, keyakinan kelas juga. Next Bu. Jadi itu tentang keyakinan kelas. Jadi diharapkan nanti di kurikulum merdeka akan ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan diangkat menjadi keyakinan sekolah. Itu harapannya Bapak Ibu. Jadi menjadi tugas Bapak Wahdi sebagai wakil siswa atau kita semua. Tapi siswa yang di depan tadi harus melibatkan semua siswa. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Seperti saya kemarin membuat keyakinan kelas, keyakinan lab. Saya rubah. Di sini adalah keyakinan kelas, tapi saya berubah menjadi keyakinan lab. Mulai
bagaimana mengoperasikan komputer. Jadi menggunakan alat sarana prasarana, memperlakukan alat sarana prasarana sesuai dengan penggunaannya, Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu. Monggo next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kami, saya juga manusia, yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, Bapak Ibu. Jadi anak-anak apabila melakukan pelanggaran ataupun melakukan sebuah kegiatan pasti didasari dengan ini. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Misalkan anak-anak pada saat melanggar, kenapa kok kamu mencoret-coret buku temanmu? Karena saya senang. Oh, berarti dia kesenangan. Senangnya adalah mencoret-coret, Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya Bu, detailnya nanti ada di posisi kontrol. Posisi kontrol dibahas oleh Pak Sandi. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas kita disarankan membuat keyakinan kelas. Tapi memang kalau misalkan Bapak Ibu merasa nggak pede dalam menyusun keyakinan kelas, peraturan juga nggak masalah, boleh memilih antara peraturan ataukah keyakinan Bapak Ibu. Jadi misalkan nanti butuh sharing tentang bagaimana menyusun keyakinan kelas, ataukah semua guru wajib menyusun. Tapi kan keyakinan kelas pasti ada satu di kelas saja. Kan keyakinan kelas berarti saya. Nanti dipampang di kelas. Jadi keyakinan kelas karena misalkan Pak Faiz juga ngajar di akuntansi, keyakinan kelas berarti Pak Faiz. Jadi menurut saya satu saja keyakinan kelas. Mungkin lebihannya di awal pada saat kita baru memulai ajaran baru ataukah memulai semester baru, itu enak dibuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Cara menyusunnya, susun dulu peraturan kelas di sampingnya Bapak Ibu, peraturan kelas, sampingnya terus keyakinan kelas. Anak-anak kita brainwashing, ayo kita coba menyusun bersama apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas. Mau menulis, lalu menurut pada peraturan. Nanti peraturan akan kita kembangkan lagi ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas dan motivasi kebutuhan manusia termasuk saya Bapak Ibu. Saya yakin kalau ada pertanyaan nanti di lain Bapak Ibu. Demikian dari saya selaku narasumber yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot, ini maraton. Jadi pembicara terakhir untuk materi posisi kontrol dengan segitiga restitusi, karena pada dasarnya materi yang diberikan yang bisa sekarang adalah berkaitan antara materi yang disampaikan oleh Bu April, kemudian disambung dengan Pak Gatot, dan yang terakhir adalah di dua materi terakhir adalah posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, saya coba untuk berbagi di tahap ini di materi 5 posisi kontrol yang guru pernah lakukan. Kalau yang pertama saya pribadi, saya sering memposisikan kontrol guru sebagai penghukum karena itu paling gampang gitu ya. Karena saya mencontoh dari waktu saya dididik dulu juga, kalau saya salah ya gampangnya dihukum gitu Ibu. Jadi di sini ada motivasi. Jadi untuk identitas gagal, identitas berhasil, identitas ini dari siswanya gitu. Kemudian identitas berhasil atau sukses dari kontrol dirinya. Baik, kita mulai dari yang kalau motivasinya guru berbuat sebagai kontrol penghukum. Biasanya sikap yang ditunjukkan adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ini sudah pernah saya lakukan, bahkan lama saya lakukan sudah. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ini posisi yang kedua. Sikapnya
berceramah dan mengatakan ada kalimat yang sering diucapkan, seharusnya kamu bla bla bla. Ibu kecewa karena kamu melakukan tindakan demikian. Kemudian ini kontrol yang dilakukan dari pihak guru itu. Sementara kalau untuk identitas itu bisa berhasil di bagian siswa itu kalau umpama guru dalam posisi sebagai teman, ini sudah lumayan itu. Jadi berbuatnya guru itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, dalam arti agak mendukung gitu. Karena gini Bu, untuk yang posisi kontrol sebagai penghukum itu ada ciri-ciri kalimat yang diucapkan gitu. Kita kembali lagi ke yang bagian penghukum dulu, difokuskan dulu. Kosakata yang dilakukan guru diantaranya adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi kalau ini pakai bahasa Madura ini lebih efektif di beberapa kasus ya. Saya ingat sebenarnya. Kemudian hasilnya harapan guru adalah tindakan itu bisa membuat efek jerah pada siswa. Tetapi kadang-kala siswa milenial itu menghasilkan memberontak atau menyalahkan orang lain dan berbohong. Berbohongnya ini kadang-kadang berentetan gitu. Bahwa sekarang untuk menutupi bohong yang berikutnya gitu. Kemudian akhirnya murid meletakkan guru di luar dunianya. Jadi dia akan beranggapan bahwa kalau kasarnya itu tandai gurunya gitu. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Konsep seperti ini adalah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri akhirnya gitu. Kemudian pada akhirnya akan berulang-ulang dan semakin diulang-ulang anak itu akan semakin kebal gitu. Kalau sebelumnya mungkin kebalnya sedikit, lama-lama akhirnya seperti cor-coran gitu ya. Jadi sangat tebal sekali gitu. Dampak guru marah juga hanya disikapi tenang. Kemudian lanjut ke yang ke nomor 2, pembuat orang yang merasa bersalah. Jadi ini guru memposisikan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi guru kurang lebihnya akan berkata, seharusnya kamu sudah tahu ibu capek, soalnya ibu stres mikirin kamu. Mohon maaf sebelumnya, ini pengetahuan yang saya dapat ibu. Mohon jangan tersinggung dulu ya, karena saya juga kadang-kadang kalau lepas kontrol juga sama ya, seperti itu. Betul banget. Kemudian hasilnya di sini hampir sama dengan yang guru sebagai penghukum. Dari siswa dia akan menyembunyikan sesuatu, kemudian menyangkal, ada unsur berbohongnya juga. Kemudian kalau kaitannya dengan dunia berkualitas, kurang lebih ini sama dengan penghukum, cuma lebih sopan yang membuat orang merasa bersalah. Kemudian murid juga sebetulnya ini adalah sikap yang positif. Kalau murid terbiasa mengucapkan maafkan saya, tapi setelah itu berbuat lagi maafkan saya. Jadi dia sampai hafal untuk langsung otomatis mengucapkan maafkan saya. Kemudian dampak pada murid karena ini juga merasa disalah-salahkan terus, akhirnya dia merasa rendah diri. Sikap yang ingin diharapkan paling tidak dari diri saya sendiri, terutama Bapak Ibu, paling tidak kita bisa melangkah pada posisi kontrol sebagai teman. Jadi kalau di teman ini ada positif negatifnya memang. Kalau dari pihak guru pasti akan berkata, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Kamu tidak mau, kan ibu pernah bantu kamu. Jadi minta kesadaran dari siswa bahwa kalau bapak ibu gurunya pernah mendukung, ayo diberikan umpan baliknya gitu. Kemudian ini negatifnya adalah ketergantungan nanti. Ketika tidak ada bapak ibu guru yang mendukung anak tersebut pada suatu masalah, maka dia akan menyalahkan pada bapak ibu gurunya. Bapak guru udah ada, capek saya gitu, saya disalahkan. Akhirnya akan ada pemikiran seperti itu. Kemudian di bagian murid seperti yang tadi barusan saya katakan, di situ ada kosakata saya pikir bapak teman saya.
ternyata tidak begitu hasilnya. Jadi dampak pada murid di sini memang positifnya kalau bagus siswa akan termotivasi, tetapi kalau ketergantungan akhirnya posisi anak menjadi lemah, tidak mandiri dan ada ketergantungan. Kemudian dari sisi kontrol, kalau guru sebagai pemantau, di sini guru harus menghitung dan mengukur. Tentunya guru harus punya data yang akurat, ada catatannya gitu. Kemudian guru karena sebagai pemantau, guru akan mengingatkan kembali apa peraturannya, konsekuensinya apa. Kemudian murid di kontrol ini akan mengucapkan tentang, jadi dia fokusnya hanya pada apa konsekuensi yang sudah dilakukan. Berapa banyak bintang Bu yang saya harus peroleh, berapa halaman yang saya harus tulis. Jadi di pemantau ini siswa kadang menitik beratkan pada sanksi atau hadiah atau penghargaan untuk dirinya. Bagus satu sisi, tapi untuk pengembangan dia pribadi masih perlu hal yang lain. Sementara untuk berdasarkan yang saya dapat bahwa teman-teman guru dan saya sebisa mungkin kalau bisa menjadi posisi sebagai manajer. Di sini bukan manajer lotus mungkin. Jadi untuk menjadi posisi manajer, Bapak Ibu paling tidak sudah terampil dalam posisi teman dan dalam posisi pemantau. Kalau sudah terampil di dua posisi tersebut, maka Bapak Ibu bisa menjadi posisi sebagai manajer. Di sini karena sebagai manajer, posisi Bapak Guru adalah mempersilahkan siswa untuk berterus terang atas kesalahannya, kemudian mendukung siswa untuk mencari solusi permasalahannya. Secara teori ini enak didengar Ibu, tapi nanti juga akan ada usaha yang keras untuk mewujudkannya. Jadi kalau di sini guru akan berkata apa yang kita yakini bersama-sama. Kembali lagi tadi ke keyakinan kelasnya tadi. Kemudian solusi apa yang akan siswa lakukan kalau kena masalah ini. Tapi itu yang mikir adalah siswanya. Jadi gurunya hanya membuatkan pernyataannya saja. Di level manajer ini kalau ini berjalan dengan baik, perkembangan dari mental siswa, kemudian pengembangan dari kompetensi siswa itu akan bagus sekali. Karena dia bisa mengevaluasi dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri. Baik, Bapak. Di sini di segitiga restitusi ini juga ada satu pemahaman yang baru buat saya di pembelajaran CGP ini, Ibu Bapak. Jadi ada yang namanya segitiga restitusi kalau ada anak yang bermasalah. Jadi sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan, cuma kalau sesuai dengan segitiganya itu hanya kurang lebih di dua sisi. Jadi kalau yang pertama yaitu dari menstabilkan identitas, ini ketika ada masalah anak berhadapan sama gurunya, kemudian akan ditanyakan sama gurunya seperti ini, bahwa umpama ada anak merokok Bapak Ibu ya. Jadi dulu merokok ini bukan hanya kamu saja, tapi juga anak-anak lain pernah gitu. Maksudnya apa dikatakan seperti ini? Emosional anak itu yang seketika dipergoki oleh guru, kalau emosional kan tidak bisa berpikir rasional. Kalau sudah dikatakan seperti itu, diharapkan siswa akan berpikir secara rasional karena emosinya sudah menurun. Jadi distabilkan dulu identitasnya, kemudian ada ucapan bahwa kamu bukan pelaku satu-satunya perbuatan ini. Jadi di sana tuh anak merasa, oh iya, berarti sudah pernah ada pelaku yang lain. Jadi dia ada tidak terlalu deg-degan. Kemudian baru pindah ke validasi kebutuhan. Ini yang Bapak Ibu pasti akan lakukan semua. Setiap ada perbuatan siswa yang melenceng, pasti akan ditanyakan oleh Bapak Ibu motivasinya apa melakukan hal tersebut. Jadi saya yakin Bapak Ibu punya strategi tertentu dalam menangani siswa, terutama guru BK. Saya sangat hormat dengan teman-teman guru BK, kok kuat di ruangan BK sama satu hari dengan anak-anak yang bermasalah.
Jadi salam hormat saya buat teman-teman guru BK. Jadi di validasi kebutuhan ini ditanyakan tentang alasan kenapa siswa tersebut melakukan perbuatan yang melenceng itu. Jadi sesuai dengan tadi ada motivasi dari luar. Jadi apa alasannya? Kemudian yang ketiga, diingatkan lagi tentang keyakinan yang diyakini oleh siswanya. Jadi siswa tersebut kan sudah melakukan perjanjian, sudah menuliskan ketentuan di kelasnya, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah disepakati. Jadi dihubungkan lagi dengan nilai-nilai tersebut, siswa diajak untuk mengingatkan kembali atas kesepakatannya. Kemudian dihubungkan dengan masa depan. Kamu nanti kalau sudah lulus itu arahnya mau kemana? Jadi dari menghubungkan nilai kebajikan, kemudian dihubungkan dengan masa depan, diharapkan siswa punya solusinya sendiri. Hal seperti ini ketika dilakukan, ini tidak bisa dilakukan dalam waktu 10 menit atau 15 menit, tetapi ini memang perlu perlu kesadaran dari seluruh warga sekolah. Jadi tidak bisa hanya satu guru melakukan segitiga di sini dalam 10 menit dan hal itu terselesaikan. Ini yang menurut saya masih tidak bisa instan. Kita harus bisa paling tidak kita bersama-sama untuk bisa melakukan segitiga restitusi ini pada siswa yang bermasalah, tetapi semua warga siswanya juga sudah paham. Kalau ini dilakukan, kemudian siswanya juga sadar, otomatis tidak akan ada pernah kesalahan siswa yang berulang-ulang. Ya, di sini ini yang tadi saya rangkum tadi. Jadi kosakata yang diucapkan dalam menstabilkan identitas di sana sudah berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi hanya untuk menenangkan siswanya dari rasa emosional, dia diturunkan emosinya gitu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Tentunya untuk kasus yang seperti ini juga tidak bisa disamaratakan pada semua kasus. Jadi mungkin kasus anak bolos, kemudian mungkin merokok di lingkungan sekolah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan obat-obat, ya jangan pakai ini gitu. Ini akan berbahaya nanti. Jadi tindakan ini memang sangat bisa dilakukan kalau kasusnya masih dalam taraf bisa ditoleransi. Bu April, lanjut. Kemudian ini kalimat yang diucapkan pada saat untuk memvalidasi tindakan yang salah. Jadi ditanya alasannya kenapa melakukan perbuatan tersebut. Jadi kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh siswa tersebut. Jadi kalimatnya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Siswa akan mengaku sendiri. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Lanjut Bu April. Kemudian ini yang menanyakan keyakinan. Jadi kembali lagi kepada keyakinan yang telah disepakati. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas, keluarga itu sebagai apa? Tadi yang diucapkan dalam kalimat abstrak di keyakinan kelas. Nilai-nilai umum apa yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Baik, itu saja materi dari saya. Mungkin setelah ini ada pertanyaan, jadi kita bisa sharing sama-sama untuk kebaikan sekolah pada nantinya. Monggo Pak Gatot bisa dipandu lagi. Alhamdulillah, semua materi sudah kita sampaikan Bapak Ibu. Materi tentang JGP tentang 51 Bapak Ibu. Pada intinya sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada
Pak Sandi, Pak Gatot dan Bu April telah melaksanakan disosialisasi budaya politik sekolah dalam penggerak ke-7. Semoga nanti kerja berikutnya lancar sampai selesai dulu, sampai apa terakhir? Sampai lulus. Secara keseluruhan saya sangat setuju dengan materi yang disampaikan. Memang sangat baik tentang segitiga restitusi, disiplin positif, terus perbedaan hukuman, konsekuensi, dan lain sebagainya. Terus ada beberapa yang menjelaskan tentang apa negatif dan positifnya dari 5 posisi kontrol ya, kalau tidak salah. Kita sebagai pemberi hukuman, terus sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer dan sebagainya. Saya rasa itu juga sudah pernah kita lakukan, baik itu guru di kelas, guru di mapel, guru di PBK, mungkin saya di deswaan, mungkin saya sendiri pribadi baru tahu istilahnya yang restitusi. Kalau yang hukuman, konsekuensi mungkin sudah sering saya dengar seperti apa dan sebagainya, seperti itu. Yang ingin saya tanyakan mengenai restitusi kepada Bapak Ibu sekalian pemateri. Yang pertama, memang sangat bagus ketika ini diaplikasikan ketika ada siswa yang bermasalah. Misalnya seperti ini, ada siswa yang terlambat. Tapi kalau menurut saya, benar tadi disampaikan sebenarnya, yang disampaikan di akhir oleh Pak Sandi, ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi butuh beberapa kali mungkin bertemu, menanyakan dan sebagainya. Mungkin perlu butuh proses yang agak panjang untuk menyelesaikan satu masalah. Sedangkan kadang-kadang kita ingin cepat, misalnya bukan ingin cepat ya, tapi kadang bukan karena diri sendiri tapi karena keadaan. Contohnya kalau misalnya siswa terlambat di depan, saya pribadi seperti ini tidak memungkinkan kalau misalnya kami tanya satu persatu, terus kamu seperti apa dan sebagainya, kamu harus seperti itu akan butuh waktu yang cukup lama. Mungkin solusinya untuk siswa yang terlambat itu diserahkan kepada guru mata pelajaran di jam pertama. Itu pun juga pasti akan membutuhkan waktu yang lama kalau misalnya di dalam kelas itu ada beberapa siswa yang terlambat. Pasti guru akan berpikir, kalau saya misalnya ingin menyelesaikan masalah yang keterlambatan beberapa siswa, pasti merugikan siswa yang lain yang tidak terlambat, seperti itu. Itu solusinya seperti apa kalau misalnya ada kejadian seperti itu? Apakah kita nanti setelah pembelajaran kita panggil lagi untuk menyelesaikan? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, apabila misalnya ada masalah satu ya, kita sudah melakukan sebagai manajer ya, segitiga institusi, tapi pada beberapa kali kita berdiskusi dengan siswa itu tidak menunjukkan perubahan sikap yang kita harapkan, dan siswa yang katanya yakini kalau saya ingin seperti ini. Itu tindakan selanjutnya seperti apa? Apakah terus dilakukan sampai ditemukan solusi yang terbaik? Sedangkan waktu untuk kita terbatas sebagai guru mapel misalnya dengan siswa tertentu. Ketika di kelas 11 kita misalnya tidak mengajar, itu akan berlanjut apakah nanti tetap berkomunikasi seperti itu, atau kita serahkan kepada mungkin wali kelas dan sebagainya. Mungkin itu bisa. Terus saran yang terakhir, bukan pertanyaan, saya rasa ini materi yang sangat baik untuk semuanya. Mungkin bisa minta izin kepada Pak Paimin, kita bukan hanya beberapa guru saja, mungkin bisa disampaikan di rapat dinas. Mungkin sudah ada beberapa guru penggerak angkatan ke-6 ya, ke-5. Mungkin bisa kolaborasi dengan angkatan yang ke-7
Nanti kan kalau misalnya pematerinya banyak, terus ada pertanyaan kan nanti bisa dijawab bersama-sama. Karena ini saya yakin sangat positif ya materi yang diberikan. Karena apa yang kita harapkan ya idealnya seperti ini, seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Informasi saja Bapak Ibu mengenai guru penggerak. Kami guru penggerak angkatan ke-7, angkatan ke-8 di Situbondo hanya 15. SMK hanya Sebagian Jatuh Pakuan. Angkatan ke-9 di SMK 1 pasti ada kalau tidak berubah pikirannya, yaitu Pak Saiful, hanya 1. Jadi sebetulnya semakin banyak semakin baik. Memang banyak sekali ilmu, tapi juga banyak sekali energi yang kita keluarkan di sana. Oke. Mengenai restitusi seperti yang disampaikan Pak Wahyu, mungkin Bu April bisa menjawab atau Pak Sandi? Dulu yang pertama Pak Wahyu tadi Di waktu rentetan restitusi kan ada tahapannya. Itu kayaknya butuh waktu yang lama ya, Pak Wahyu seperti itu. Solusinya bagaimana? Begini Pak Wahyu, kalau menurut saya memang segitiga restitusi yang dilakukan kalau sesuai dengan segitiganya itu kan dalam keadaan ideal siswa yang bermasalah sedikit akhirnya ditangani secara intensif gitu. Tapi yang terjadi di sekolah, anggap saja yang aktual saja sudah ya, yang tentang keterlambatan siswa. Jadi memang ini bukan wilayah utama dari kesiswaan gitu ya, harus mencari solusi untuk semua siswa terlambat ini gimana caranya, karena Pak Wahyu juga dari siswa juga butuh peran dari wali kelas, karena menurut saya wali kelas ini punya posisi yang penting karena dia tahu detail tentang latar belakang dari siswanya masing-masing. Jadi peran dari wali kelas ini yang menurut saya bisa mengurangi untuk potensi berbuat melanggar lagi. Jadi kalau peran segitiga restitusi ini dilakukan oleh guru mapel itu alhamdulillah. Tetapi banyak teman-teman yang punya jamnya itu jam banyak, kemudian jamnya juga jam ketat. Menurut saya ada peran lebih di wali kelasnya. Jadi wali kelas ini punya nanti akan punya pahala yang akan banyak gitu, karena dia bisa sabar gitu. Yang jelas restitusi ini perlu kesabaran terutama pada saat mencarikan solusi dari perbuatannya siswa, karena banyak hal siswa itu tidak tahu kesalahannya sendiri. Satu, antara tidak tahu dan tidak mau tahu itu bedanya tipis. Ketika sudah tahu, dia kadang-kadang juga mencarikan solusinya itu juga ambil posisi yang paling gampang. Ya saya nanti dihukum lagi Pak, tanpa memberikan alternatif pilihan yang banyak. Jadi menurut saya ini memang mungkin nanti versinya bisa ditambah dengan Pak Gatot sama Bu April. Kalau menurut saya memang peran lebih itu ada di wali kelasnya gitu. Jadi treatment untuk mengembalikan ke jalur yang benar antara guru BK dan wali kelas. Guru BK menurut saya di SMK 1 pagi sudah kalau untuk keterlambatan mungkin bisa diatasi dari wali kelasnya gitu. Moga Bu April ditambah sama Pak Gatot. Saya mencoba menambahi yang disampaikan Pak Sandi. Kalau saya lebih pada teori, restitusi itu dilakukan oleh seorang manajer. Jadi apabila 5 posisi kontrol yang di depan Bapak Ibu ini, yang terakhir adalah manajer, dan restitusi itu dilakukan oleh manajer. Apabila dirasa sudah tidak tahap-tahapannya kita tidak bisa melaksanakan, kita turunkan satu tingkat. Berarti kita turun ke pemantau. Kita pantau, maka kita sebagai pemantau menanyakan apa peraturannya, selanjutnya apa konsekuensinya, itu sebagai pemantau.
Jadi apabila dirasa restitusi tidak bisa dilaksanakan, tidak masalah, tapi harus diturunkan satu tingkat. Jangan sampai ke penghukum atau ke pembuat orang merasa bersalah. Minimal sebagai teman ataukah pemantau. Itu menurut kami yang pelajari pada saat di acara JGP seperti itu. Mungkin Bu April bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Karena kebetulan di jurusan saya paling banyak kasusnya tahun ini dan paling luar biasa, luar masuk BPWK. Kami selalu memberikan tahapan itu kan mulai dari dasar. Jadi dari latar belakang kondisi keluarga, balik lagi ke kebutuhan dasar manusia. Di sana ada 5 kebutuhan dasar. Anak berbuat salah pasti ada satu yang tidak terpenuhi dalam dirinya di situ. Jadi mereka selalu mencari perhatian itu karena memang di rumah tidak ada yang memperhatikan, atau di rumah tidak ada yang mengawasi, ataupun tidak ada yang memberikan kasih sayang. Sehingga pada saat di sekolah, bagaimana caranya mereka untuk bisa mendapatkan perhatian itu. Tetapi yang lebih parahnya lagi, ada beberapa anak yang memang di situ kebutuhan 5 kebutuhan dasar itu terpenuhi, tapi ada faktor X yang berbeda yang membuat mereka berbuat seperti itu. Alasannya adalah saya mau nyari jati diri, Bu. Nah, ini yang seringkali terjadi. Anak-anak yang terlambat, Bapak Ibu, seringkali kan di depan pasti anaknya langganan. Hal yang paling gampang sekali kalau selalu ditanya, kalau kita berada di jam-jam awal pasti mereka nyampaikannya ketiduran, Bu, telat angkotnya, gitu. Kemudian ditinggal sama teman, nah seperti itu. Itu seringkali banyak. Tetapi kalau sering kan nggak enak. Namun peran Bapak Ibu itu tidak hanya wali kelas kalau menurut saya, karena semua Bapak Ibu guru pengajar itu ikut berperan. Kenapa seperti itu? Terkadang anak ini terlambat, tetapi dia masuk, nanti di jam berikutnya dia akan keluar lagi. Ada faktor di sana yang membuat anak ini berbuat seperti itu. Nah, ini yang terkadang anak seringkali begini Bapak Ibu, dalam pengajar atau Bapak Ibu guru di kelas pasti ada satu guru yang membuat mereka nyaman dan ingin untuk bercerita. Ya, jadi kalau misalkan anak ini percaya dengan satu guru yang di situ membuat dia nyaman untuk terbuka, lebih baik tidak hanya wali kelas, tetapi siapa yang guru yang bisa dipercaya oleh dia membuat nyaman dirinya untuk bercerita, disitulah nanti akan mendapatkan sebuah solusi. Tetapi kalau di situ sudah dibimbing kemudian masih saja tidak berubah, berarti ada faktor lain yang membuat dirinya seperti itu. Kita lihat lagi dalam kejadian, apakah mulai dari kecil apa yang terjadi pada dirinya. Dan ini memang butuh proses Bapak Ibu, tidak bisa sebentar, karena apa yang anak-anak alami dari kecil itu pun juga akan berpengaruh kepada mental mereka sampai mereka besar di situ. Jadi semuanya Bapak Ibu guru akan berperan di sana. Jadi tidak hanya sekedar wali kelas atau guru pengajar yang di awal. Masing-masing setiap pergantian jam anak ini pasti akan melakukan hal yang sama di situ. Itu saja jawabannya. Terima kasih. Sebelumnya Pak Wahyu saya juga terima kasih. Ini juga Pak Wahyu mohon untuk pribadi saya Pak Wahyu. Jadi masalah yang terjadi di siswa tetap kalau umpama mencari urut-urut dari teman-teman tetap bisa di-share di grup resmi gitu. Karena itu juga jadi warning buat jurusan masing-masing. Itu menurut saya. Mungkin ada, tapi waktu kurang 8 menit. Ya, pada intinya saya setuju dengan jawaban Bu April, Pak Handi dan Pak Gatot. Saya mengambil kesimpulan
Jadi masalah yang terjadi pada siswa sebenarnya bisa kita tangani sendiri, tapi lebih baik jika kita semua berkolaborasi. Jadi bisa dengan wali kelas dan guru mapel dan sebagainya. Mungkin itu akan bisa cepat memotong tahapan yang lama. Jadi kalau bisa kerjasama, sama-sama mengetahui permasalahan apa, jadi ada beberapa penguatan yang bisa diberikan oleh wali kelas, guru mapel dan guru-guru yang lain. Itu mungkin yang poin pentingnya seperti itu. Itu saja. Jadi ya saya berharap yang terakhir tadi materi ini bisa disampaikan di rapat dinas meskipun hanya beberapa menit. Jadi poin intinya kalau yang seperti ini seperti apa gitu. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Fitri sebagai yang resmi ini masih menunjukkan. Ya, terima kasih kesempatannya Bapak Ibu. Mengingat lagi ya, materi ini memang ini materi yang sangat krusial melihat banyaknya realita yang terjadi di sekitar kita nih Bapak Ibu. Ini juga menggelitik kita setiap hari diskusi gitu ya Pak Wahyu di grup terbatas mengenai kebijakan sekolah yang mungkin punya impact untuk merubah karakter anak didik kita. Intinya kembali ke permasalahan awal, budaya positif ini Bapak Ibu muncul harus dari nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita menggugah faktor intrinsik, ini kan kesadaran anak. Itu harus dari nilai-nilai yang mereka percayai. Tugas kita sebagai guru hanya mengarahkan mereka untuk menyadari kembali bahwa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Tapi saya pernah menemui Pak Wahyu satu kasus anak yang ini tadi saya setuju dengan Pak Wahyu dengan Bu April. Ini adalah tugas kita semua Bapak Ibu. Saat siswa melakukan sekarang, kita yang menyaksikan harus langsung melakukan sesuatu. Karena sesuatu yang sudah ditunda Bapak Ibu, apalagi ada kita orang dewasa di sekitarnya, itu sama dengan menghalalkan, sama dengan membiarkan. Ini pembiaran Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada di sekitarnya, ada anak kita membuang sampah sembarangan, kita harus langsung, Mas, ini dulu. Tadi apa yang kamu lakukan? Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Sebenarnya anak-anak kita sama seperti kita orang dewasa itu sudah ada nilai-nilai yang dipercayai dari dasar dirinya masing-masing. Kita hanya kadang satu mungkin itu tadi ya ada berapa 5 motif ya Pak ya. Kebutuhan hidup kita kadang yang pertama mereka mencari perhatian, mencari kasih sayang. Ngerti sebenarnya gurunya ini salah dilakukan di depan gurunya. Hanya untuk menarik perhatian guru, mencari kasih sayang karena mereka mungkin tidak mendapatkan di rumah. Itu ada. Saya juga menemui beberapa kasus seperti itu anak-anak kita. Kemudian juga ada yang butuh menunjukkan kekuasaannya. Dia merasa bahwa dirinya itu sudah super power di antara teman-temannya. Kadang seperti itu melakukan sesuatu di kelas, troublemaker misalkan. Itu untuk menunjukkan bahwa dirinya itu berkuasa di kelas. Itu ada yang seperti ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi sebenarnya menuntun kita untuk mengenali lebih dalam lagi masing-masing anak didik kita. Ini ada assessment diagnostik awal di dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Jadi anak kita satu kelas Bapak Ibu kebutuhannya berbeda-beda. Kita harus paham satu persatu. Ini memunculkan budaya positif Bapak Ibu supaya kita bisa menyesuaikan apa yang kita lakukan sebagai guru, kontrol kita sebagai guru disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak didik kita. Ini PR bersama kita Pak Gatot, tidak melulu wali kelas. Jadi setiap kita misalkan Bapak Ibu nunjuk kita jalan menemui anak didik kita, kok ada yang tidak pakai sepatu? Mohon maaf ya Bapak Ibu, minta tolong betul langsung. Waktunya
Jadi Bapak Ibu memang betul ya. Jadi sesuatu yang long lasting. Jadi kesadaran yang jangka panjang itu tidak bisa hanya dalam waktu sebentar Pak Wahyu. Yang namanya stimulus respon, teori yang dulu kita pakai di K13, stimulus positif berupa penghargaan, reward, kemudian stimulus negatif berupa hukuman, ini ternyata dari hasil riset tidak bertahan lama Bapak Ibu. Jadi saat dapat penghargaan, anak akan melakukan sesuatu. Kalau penghargaan itu sudah tidak ada, dia tidak akan melakukan lagi. Sama dengan hukuman. Saat dihukum, dia sadar waktu itu. Tapi setelah kita tidak memberikan hukuman, ini akan terus merajalela Bapak Ibu. Nah ini kenapa pentingnya segitiga restitusi, menggugah faktor intrinsik, menggugah kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang dipercaya. Itu nih Pak Gatot. Tapi satu tadi yang saya ceritakan, ada satu yang ternyata dia mengenali nilai-nilai kebajikan saja tidak bisa. Ini punya hambatan psikologis Pak Gatot. Itu harus ahlinya yang menangani. Kita sebagai guru sampai batas kita bisa menangani Bapak Ibu. Kalau sudah butuh psikolog, psikiater, kita lanjutkan prosesnya ke sana. Itu saja, terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara. Mohon maaf apabila ada keterlambatan atau molor sedikit waktu, dan mohon maaf apabila ada sukul